Aslah, air minumnya umat Indonesia. Nggak boleh dalam hiburan ini ada ya kumpul-kumpul laki perempuan ya berdesak-desakan di sana. Yang itu dapat mengantarkan kepada perzinaan. Kita kan mau hiburan kan, tapi hati-hati. Jangan sampai pulang dari sana terjadi perzinaan, rumah tangga kacau ya. Karena ada orang-orang yang dia hiburan dengan liburan ke negeri-negeri non-muslim. Yang di situ laki perempuan kadangkala membuka auratnya. Anak jadi rusak di sana. Bukan jadi benar. Kita bicarakan hiburan ini sarana agar kita semuanya semakin kuat untuk mengabdi kepada Allah SWT. Jangan hiburan ke tempat yang banyak kemaksiatan di sana, laki perempuan kumpul jadi satu, yang akhirnya mengantarkan kepada perzinahan. Dan kita lihat, banyaknya terjadi perzinahan itu di tempat-tempat hiburan. Karena nggak benar. Allah mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Artinya semua hiburan kau lihat, yang mendekati kepada zina tinggalkan. Oh nggak berzina, mendekati kepada perzinahan. Mengantarkanmu kepada perzinahan, tinggalkan. Karena sekali lagi engkau harus tahu hiburan itu sarana. Hanya perantara. Untuk apa? Agar engkau kembali semakin semangat dalam mengabdi kepada Allah SWT. Kemudian hiburan itu nggak boleh ada musik-musiknya. Oh gimana Pak Ustaz? Hiburan kau nggak pakai musik. Ahibati fillah. Engkau lihat tempat-tempat kemaksiatan itu ada suara-suara itu. Sampai dikatakan al-ghina ruqyatuz zina. Lagu-lagu itu adalah pengantar kepada perzinahan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku nanti, ini orang Islam, bukan bicara orang kafir, akan ada dari umatnya Nabi Muhammad SAW, kaum-kaum yang menghalalkan sutra, menghalalkan kemaluan, zina, menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras, dan menghalalkan yang namanya alat-alat musik. Ini semuanya haram secara sendirian, tapi biasanya kumpul jadi satu dalam hiburan-hiburan manusia. Di mana di situ ada perzinahan, ada minuman keras, ada musik, dan ada pakaian-pakaian yang mahal-mahal yang dipakai sama mereka. Sutra salah satunya yang diharamkan. Kalau pakaian yang halal ya tetap halal, tapi sutra termasuk yang diharamkan. Maka tolong, kau boleh hiburan tapi jangan ada musik-musiknya. Kemudian ada larangan juga, nggak boleh ada dadu dalam permainan tersebut. Dadu. Kan ada anak-anak permainan-permainan di masyarakat itu yang harus pakai dadu. Tapi kebanyakan dari luar ya, mungkin ada ular tangga, mungkin ada lagi mainan, apa lagi yang pakai dadu? Monopoli, macam-macam. Jadi memang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul SAW mengatakan, man la'iba bin nardashir faka'annama ghamasa yadahu fi lahmil khinzir. Yang bermain dadu itu seperti orang yang memasukkan tangannya di darahnya babi. Oh, sampai seperti itu. Mungkin sebagian orang mengatakan, itu mungkin kalau pakai taruhan Ustaz. Jadi kalau main dadu itu, sekarang kan ada permainan dadu untuk berjudi. Iya, mungkin sebagian berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita melihat ya, penjelasan para ulama ya. Di sini, Abdullah bin Amr bin As, yang tadi dilarang Nabi untuk sholat malam terus. Engkau sholat, engkau tidur. Beliau mengatakan, al-la'ib bil fisin qimaran ka'akili lahmil khinzir. Orang yang bermain dengan dua mata dadu bil fusain, dengan dua mata dadu dalam rangka berjudi seperti orang yang makan daging babi. Walla'ib bihima ghaira qimar, yang bermain tanpa judi, dia seperti yang memasukkan tangannya di darah babi.
Kalau dengan judi seperti makan daging babi, kalau tanpa judi seperti memasukkan tangannya mencelupkan tangannya di darah babi. Makanya Al-Ajurri menjelaskan orang yang bermain dadu tanpa taruhan judi telah bermaksiat kepada Allah. Dan dia wajib bertobat dari permainan ini. Jika dia bermain dadu disertai taruhan, maka dosanya lebih besar. Karena dia makan hasil judi. Jadi banyak penjelasan para ulama. Dibacalah bagaimana para ulama fikih menjelaskan tentang masalah ini. Agar kita berhati-hati dalam permainan-permainan ini. Baik, kemudian nggak boleh ada judi, selesai sudah. Kita tahu hukum judi. Kemudian nggak boleh hiburan itu ada mengadu domba. Karena jadi hiburan sekarang. Orang ngadu domba apa? Ngadu domba, kalau kita dulu masih kecil, Alvin ngadu domba apa? Pernah ada hiburan adu domba dulu? Hah? Gak pernah. Nggak pernah. Wah, kalau kita dulu kecil namanya belum mengerti. Ada jangkrik ya. Kemudian ada semut. Kita itu dulu subhanallah namanya nggak tahu anak-anak ini. Jadi ada semut yang besar jemaah. Semut hitam tapi besar. Biasanya kita dulu itu waktu SD itu kita memancing dia untuk keluar dari lubangnya. Pakai rumput ya, ada rumput yang ada bunganya itu kita keluarin gitu. Kemudian dia anak-anak ini perlu dikasih tahu juga. Karena kadang-kadang dia nonton sesuatu, kemudian dia praktekkan. Kemudian jangkrik, adu jangkrik. Adapun kalau orang-orang dewasa, biasanya yang diadu apa? Ayam. Kemudian juga domba. Kita lihat di domba Garut ya mungkin ya. Di beberapa daerah itu, di daerah mungkin di Jawa Barat. Itu ada acara mengadu domba. Untuk hiburan katanya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau melarang untuk mengadu domba binatang-binatang tersebut. Orang senang. Ketika melihat ayam ya, dia senang. Ini kita belum bicara judinya. Kalau judinya udah haram tuh. Allah jelas-jelas mengharamkan di surat Al-Maidah ayat 90. Ini yang berkaitan dengan mengadu domba hanya untuk hiburan. Itu dilarang. Kemudian nggak boleh kita menjadikan binatang itu sebagai sasaran dalam hiburan kita. Namanya orang berburu, dia jadikan binatang, ayam ditaruh, yuk titis-titisan ya. Setelah itu mau dibunuh itu, nggak boleh. Kemudian ya nggak boleh lagi membuat gambar-gambar yang bernyawa untuk hiburan. Jadi itu termasuk aturan yang di dalam agama kita. Kemudian nggak boleh membahayakan diri kita. Jadi hiburan tidak boleh membahayakan diri kita walau membahayakan orang lain. Karena sekarang ada hiburan-hiburan yang apa istilahnya menantang adrenalin ya. Orang melakukan hiburan untuk menantang adrenalin, tapi itu berbahaya buat dia. Yang bisa mematikan diri dia. Kata Nabi SAW, la dharara wa la dhirar. Nggak boleh kita membahayakan diri kita, walau membahayakan orang lain.